Hatur Ibu dan Bapak semua senantiasa malam hari ini kita bisa lebih fokus gitu ya. Kita bisa lebih belajar lagi, bisa lebih kontemplasi gitu dan yang paling penting kita bisa banyak berdialog. Baik, malam hari ini saya dikasih tugas untuk membedah atau mengelaborasi tentang kurban gitu ya. Dan saya rasa kita semua dengar kata kurban itu sudah sangat familiar gitu ya, Ibu dan Bapak. Wabil khusus ya yang udah sering motong sapi, motong kambing gitu ya. Tetapi malam hari ini saya ingin mencoba untuk masuk ke dalam esensi gitu. Untuk lebih mendalami lagi tentang pemaknaan yang saya rasa kalau saya riset ya, Ibu dan Bapak saya nanya kemana-mana kalau ngomongin kurban tuh pasti aja yang menjadi top of mind-nya tuh adalah pemotongan kambing dan pemotongan sapi gitu. Dan itu tentu saja jadi sesuatu fenomena, bukan fenomena sih, sesuatu yang terjadi secara umum gitu. Tetapi yang menarik adalah kalau kita berbicara kurban itu hanya berbicara dalam konteks yang namanya sapi gitu ya, atau kambing gitu. Nah mungkin ada hal yang kita pengen dalemin lagi gitu malam hari ini, supaya kita juga bisa lebih apa ya, lebih mendalam gitu tentang pemaknaan ini dan khususon kita akan lebih memahami gitu apa sih pemaknaan kurban ini gitu. Baik, mungkin saya seperti biasa ya izin pakai coret-coret gitu supaya gampang untuk kita bisa memvisualkan. Sebentar ya, saya siapin dulu papan tulisnya sekedap. Punten sekedap. Ya, nah udah sip. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan mulai dari bahasanya dulu ya, supaya nanti kita lebih apa ya, lebih bisa dapat lah gitu. Oke, jadi gini, kalau kita bicara dalam konteks yang namanya kurban, gitu ya. Kalau kita bicara dalam wilayah yang disebut dengan yang namanya kurban, kurban itu sebetulnya sesederhana katanya itu adalah dekat gitu. Nah, saya mau menggambarkan dulu begini, Ibu dan Bapak. Kan kalau dalam tradisi Islam ya, saya mungkin mundur dulu sedikit gitu ya. Dalam tradisi Islam, kita sering mendengar dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Gitu ya. Jadi ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, yang menarik kalau kita bicara dalam konteks yang namanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun, itu pemaknaannya adalah semua berasal dari sumber dan akan kembali ke sumber itu gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kita mau kembali ke sumber itu, atau kalau kita mau bicara dalam konteks yang namanya ilaihi rojiun, ada beberapa yang saya ingin mengajak berkontemplasi sebentar gitu Ibu Bapak. Contoh ya, di dalam satu perspektif, Allah itu disebut maha meliputi Bu Pak. Jadi kalau Allah maha meliputi, Allah itu sebetulnya adalah maha ruang dari semua apapun yang diciptakannya gitu. Ya kalau saya boleh gambarin ya Ibu Bapak, manusia itu debunya bumi, bumi itu debunya matahari, matahari itu debunya galaksi. Dan itu juga bagian kecil banget gitu di antara semua supercluster. Dan esensi yang paling bisa diketahui oleh manusia tentang alam semesta itu baru 4% Bu, Pak. Jadi nggak kebayang ya betapa kita tuh kecil banget gitu. Kecil banget gitu ya intinya. Artinya kalau kita ini kecil banget, kalau kita berbicara dalam konteks Allah itu maha meliputi, maka kebayang nggak kebesaran Allah yang bisa mewadahi sesuatu yang teramat sangat besar, yang kita anggap besar, yang kita nggak bisa ngebayanginnya sebesar apa gitu. Tapi Allah meliputi itu dan Allah menjadi wadahnya gitu intinya. Ya, saya ingin mengajak dulu ke sini supaya nanti kita ngerti tentang konteks esensinya gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau dia maha meliputi, berarti kan nggak mungkin ada yang sesuatu yang di luar dia gitu.
gitu ya. Kalau dia meliputi, nggak mungkin ada sesuatu yang tidak di dalamnya gitu kira-kira. Nah, Ibu Bapak mungkin saya supaya ada gambaran ya, saya mau kasih analogi aja ya, sebuah gambaran supaya kebayang nih. Bentar ya, supaya kita apa ya, supaya kita tuh nggak bingung gitu ya tentang keberadaan ini gitu. Nih, saya kasih contoh nih Ibu Bapak. Jadi ini gambaran yang video ini disebut cosmic eye untuk bisa memahami betapa gimana ya, betapa kecilnya kita lah kita kira-kira. Nih, mangga silahkan. Jadi ini manusia kita lah ya, ditarik 1 meter ke atas. Ini 100 meter, 1 kilometer udah nggak kelihatan, 10 kilometer apalagi gitu. Udah 1.000 kilometer nih, 10.000 nih udah di sini nih. Ini 10 million, 10 juta kilometer nih ya. Udah masuk ke orbit tuh ya, udah melampaui asteroid, Jupiter, Saturnus, Neptunus. Sepuluh tahun cahaya. Ini namanya lokal interstellar ke lokal bubble gitu. Nah, baru ke Milky Way, ke Bima Sakti. Dan Bima Sakti itu hanya bagian kecil dari lokal galaxy group gitu. Dan ini ngomongin tentang cosmic web. Dan ini bagian kecil dari uniform universe dan yang kita ketahui sekarang lah gitu bahasanya. Dan kalau dianggap, anggap aja pangkat 10.000 gitu kira-kira Bu, Pak. Supaya gampang ya, ngitungin berapa besarnya gitu. Nah, kalau ditarik ke dalam, jadi kalau tadi ditarik keluar, itu ujungnya apa? Ketiadaan lah bahasanya. Kekosongan gitu. Sekarang kalau kita dimasukin ke dalam yang paling dalam, kita masuk ke sel, ke kromosom, ke atom ya, nih. Dimasuk ke elektron, lebih dalam lagi neutron, proton gitu ya. Ini bagian kita. Quark ini yang sekarang paling kecil gitu. Ujungnya apa? Ketiadaan juga gitu. Nah, jadi sekarang kalau kira-kira nggak kebayang ini ya, nggak kebayang gambar tadi Ibu Bapak. Terus kita ngomong Allahu Akbar tuh kadang-kadang nggak ada rasanya gitu Bu Pak. Allahu Akbar tuh hanya kata-kata yang diucapkan, hanya kata-kata yang dikeluarin dari mulut. Tapi jangan-jangan kita tuh nggak kebayang betapa besarnya Allah gitu. Yang kalau kita ngerti tadi, ya ampun, kita tuh beneran gak penting-penting amat sih gitu. Ya bumi itu nggak ada kita satu gitu, udah nggak ribet gitu kira-kira. Jadi bisa ngebayangin ya bahwa kalau Allah maha meliputi betapa besarnya dia, anggap aja gitu. Yang sekarang bumi ini itu aduh nggak ada apa-apanya dibandingin sama galaksi dan seterusnya gitu. Nah, kenapa saya mengajak untuk ke sini dulu? Untuk mulai menyadari bahwa kita nggak pernah kemana-mana karena dimanapun kita selalu diliputi oleh Allah gitu kira-kira Bu, Pak.
Jadi pertanyaannya ilahi rojiun itu kan berarti tidak berbicara dari mana mau kemana. Kenapa? Karena mau saya ada di sini, mau saya ada di sini, mau saya ada di sini, nggak bisa kabur gitu. Karena Allah kan meliputi ya gitu. Ibu bapak sekarang lagi ada di rumahnya masing-masing. Pasti di dalam satu ruangan. Ruang itu nggak bisa kemana-mana. Dan kita mau dimanapun di tempat ruangan itu tetap di dalam ruangan. Nggak bisa keluar dari ruangan itu gitu. Nah semoga ini mulai menyadari bahwa Allah tuh gimana mau ngomong Allah jauh satu. Gimana mau ngomong ada jarak dengan Allah? Gimana mau kita bicara serahkan kepada yang di atas? Kalau dia adalah maha ruang, anggap aja begitu gampangannya. Maka semua makhluknya pasti di dalam ruangan itu gitu. Nah, kenapa saya mengajak ke sini Ibu Bapak? Berarti dari kita menuju Allah, ya nggak ada jarak dong gitu. Berarti Allah itu bukan urusannya pada urusan jarak, bukan urusannya pada ruang di mana, karena di mana dia, di mana-mana ada dia, karena dia yang meruangi, gitu. Dan bukan urusan waktu. Kenapa? Ya, kapan ada waktunya kita keluar dari ruangan Allah kan nggak ada gitu intinya. Sip ya, makanya kalau pinjam pakai perspektifnya Ibnu Arabi, semua itu wujudnya dia yang memawujud dan memiliki mahiyat gitu. Nah, nanti kita bahas ini lebih dalam. Tapi di awal ini sebelum kita start gitu ya ngomongin kurban untuk menyadari dulu bahwa karena kurban tuh nggak bisa lepas dengan haji. Haji itu melakukan perjalanan yang jangan-jangan sekarang kita sibuk hanya berritual hajinya, tapi nggak bener-beneran melakukan haji gitu. Kita sibuk berritual menyembelih hewan kurbannya, tapi nggak bener-bener berkurban gitu intinya. Ya, jadi kalau kita sadar bahwa kita ini diliputi oleh Allah, tidak ada tempat pulang selain di sini sekarang saat ini. Karena dimanapun kita tidak mungkin lepas dari liputan Allah itu sendiri gitu. Jadi saya mau memberikan analogi, ilahi rojiun itu bukan dari titik A ke titik B gitu, bukan. Kenapa? Kalau dari titik A ke titik B berarti di antaranya nggak ada Allah dong. Start di sini, Allah di sini, masa gitu? Padahal Allah meliputi A dan B dan sekaligus jembatan A dan B gitu. Ya, tapi ilaihi rojiun itu bukan urusannya sama ruang, waktu, dan jarak, tapi urusannya dengan yang namanya kesadaran gitu. Di mana dari kesadaran yang paling luar, lama-lama menembus ke dalam, lama-lama menembus ke dalam lagi, ke dalam lagi, sampai ke titik yang terdalam inilah nanti sering disebut dengan yang namanya tawaf gitu. Makanya haji nggak mungkin kalau nggak ada tawaf, nggak ada sa'i. Ah, nanti kita pretelin satu-satu ya. Tapi hari ini kita bahas kurban dulu gitu. Tuh, jadi mudah-mudahan sekarang bukan berpikir nanti, bukan berpikir akan menuju ke tempat yang nggak tahu gitu. Bagaimana kita akan menuju ke tempat yang nggak tahu untuk menemukan Allah sementara Allah menjadi ruangan kita itu ya. Saya ulang-ulang dulu ini gitu, Bu, Ma. Supaya nanti ketika ngomongin surat 57 ayat 4, di mana saja kamu berada, aku ada di situ. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya jelaslah. Al-Baqarah 186, dekat. Surat 50 ayat 16, lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Ya iyalah. Jadi dia adalah ruang yang mewadahi. Kita adalah wadah. Sorry, kita adalah sesuatu yang diwadahi oleh Allah gitu. Ya, jadi yang menjauhkan kita dengan Allah bukan masalah jarak, ruang, dan waktu, tapi kesadaran keberadaan kita di sini saat ini gitu. Ya, jelas ya, Ibu dan Bapak ya. Mudah-mudahan ini dapat dulu nih buat opening. Jadi nanti eh, ya maaf ya supaya nggak ada lagi kata-kata Allah di mana gitu. Terus ngerasa Allah tuh jauh banget, lalu aku lagi jauh. Nggak mungkin. Bukan jauhnya tapi nggak sadarnya. Maka orang yang ada di depan mata kita, kalau kitanya nggak sadar, nggak kelihatan Bu, Pak. Orangnya ada di sebelah kita, kitanya sibuk main handphone, kitanya sibuk terkoneksi kepada dunia maya. Orang ini nggak akan ada juga gitu.
Mau sebelahan apapun, atensi kita dan fokus kita nggak ke situ, dia nggak akan ada. Jadi urusannya adalah kembali kepada kesadaran. Kemana titik fokus kita, kemana titik atensi kita gitu. Ya, mau ada di hadapan kita, kitanya nggak fokus dan kita tidak memberikan atensi, dia jadi nggak ada gitu. Nah, jadi mudah-mudahan mulai menyadari bahwa dia dekat, lebih dekat dan seterusnya. Nah, yang menarik di Al-Baqarah 186, kita buka dulu ya supaya nanti kita ngerti tentang pemaknaan dari segi bahasanya dulu gitu misalnya. Jadi gini, Ibu Bapak. Kita pelan-pelan ya, santai, yang penting dapat nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya, apa sih hamba ini, abdi ini bertanya kepadamu tentang aku, gitu ya. Anifa ini koribun, maka jawablah aku ini adalah koribun, aku adalah dekat. Nah, mudah-mudahan udah mulai ngerti nih kenapa Allah ngomong dekat. Ya iyalah, kan aku wadahnya. Bagaimana aku bisa jauh dari sesuatu yang aku wadahi gitu. Ya, paham ya? Nah, tetapi sedekat-dekatnya kita dengan wadah, kalau nggak sadar, ya tetap aja nggak ada gitu. Berarti proses ini nggak bisa lepas dari proses yang namanya kesadaran gitu. Nah, makanya kita kita pahami dulu bahwa kurban atau korib artinya apa? Melepaskan segala sesuatu yang membuat kita tidak menyadari keberadaan Allah gitu. Ya, makanya kurban adha ini nanti ada mau pengorbanan kayak mau penyembelihan kayak nanti kita akan ngerti. Tapi konteksnya malam hari ini saya nggak akan ngebahas sapi kambingnya gitu, tetapi untuk menyadari dulu bahwa oh ternyata kurban itu konteksnya adalah menyadari yang terdekat itu Allah. Tapi kenapa selama ini nggak menyadari Allah itu dekat? Karena ada yang menghijab, ada yang menutupinya. Makanya itu nanti yang perlu disembelih dalam tanda petik gitu. Sip ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, ini satu ya. Jadi saya bakal kasih bintang satu dulu, nanti kita balik ke sini. Jadi nomor satu, berbicara tentang Allah meliputi, berarti tidak ada yang bisa jauh dari dia, tidak ada yang tidak korib dari dia, semuanya adalah korib. Tapi yang menarik adalah sadar atau tidak gitu. Nah, yang kedua, kisah kurban ini selalu dianalogikan dengan kisah yang namanya Ibrahim. Gitu ya. Selalu erat sekali dengan kisah dengan yang namanya Ibrahim gitu. Nah, sekarang pertanyaannya sangat-sangat legendaris gitu ya dalam konteks kisah Ibrahim ini. Berarti ada sesuatu yang kita perlu dalami dari seorang Ibrahim ini gitu. Karena kisah Ibrahim ini sampai-sampai ya Ibu dan Bapak di terakhir atahiyat kita yang kita sebut namanya Ibrahim loh. Bukan Musa, bukan Daud, bukan Idris, bukan Adam, tapi Ibrahim gitu. Nah pertanyaannya tuh kenapa? Sehingga nanti kalau kita mulai menyadari, oh oke, Ibrahim ini nanti yang akan menjadi tolak ukur supaya kita mengerti bahwa konteks perjalanan Ibrahim inilah yang akan jadi pelajaran penting kita untuk memparipurnakan kesadaran kita untuk menyadari Allah tuh nggak pernah jauh gitu intinya. Ya, nah saya kasih analogi dulu begini Ibu Bapak. Ulang ya, sedikit aja ya. Ada yang namanya simbol, ada yang namanya fungsi gitu. Ini supaya saya mau ngulang-ngulang dulu supaya nanti kita nggak ketukar gitu. Simbol itu nanti berbicara tentang identitas. Fungsi itu nanti berbicara tentang nilai gitu. Nah, yang kebanyakan orang nggak paham kalau ngomongin Ibrahim, Ibrahim itu dianggap hanya sebagai identitas gitu. Padahal Ibrahim itu sebetulnya adalah kualitas atau yang kita sebut dengan yang namanya nilai.
Ya, sama kayak ginilah Ibu Bapak. Muhammad itu bukan sosoknya, tapi fungsinya, nilainya. Maka Muhammad itu artinya terpuji gitu. Makanya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terpuji. Namanya siapa? Ahmad. Jadi kalau kita ngomongin identitas, Nabi Muhammad itu namanya siapa? Ahmad bin Abdullah. Apa kefungsiannya, nilai value kualitasnya? Muhammad terpuji gitu kira-kira. Nah kalau kita pinjem bahasa namanya, Ibrahim itu nama aslinya Abram. Tapi value-nya namanya Ibrahim gitu kira-kira. Jelas ya, supaya nanti kita nggak ketukar nih. Nah, kenapa kita perlu ngerti ini dulu? Karena puncak tertinggi dalam konteks kurbannya seseorang kepada Tuhan, dekatnya seseorang kepada Tuhan, itu nanti namanya adalah makom Ibrahim gitu. Nah, lagi-lagi makom Ibrahim masih banyak orang yang berpikir adalah kuburannya Ibrahim. Bukan, makom itu artinya level. Ibrahim itu artinya apa? Nilai puncak tertinggi. Makanya Ibrahim ini bisa diartikan sangat bijaksana dan sudah memiliki 100% yang namanya welas asih. Makanya itu disebut sumber, rahim itu adalah kasih sayang. Maka makom Ibrahim adalah puncak level tertinggi koribnya hamba sama Tuhan gitu. Ya, mudah-mudahan ini ngerti dulu nih. Nah, makanya nanti kita akan paham kenapa Muhammad sama Ibrahim ini dibawa-bawa waktu kita sholat. Karena dua hal ini sih nanti yang akan menjadi paripurna gitu. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu karena nanti kita akan ngerti juga bahwa semua nama nabi dan rasul itu ngomonginnya adalah kualitas sebetulnya, bukan hanya historical person gitu, bukan hanya orang yang hanya dalam sejarah gitu intinya. Nah, berarti pertanyaannya ya maaf nih, jangan sampai kita banyak mengucapkan nama Ibrahim dan nama Muhammad, tapi kualitas kita tidak terpuji dan nggak penuh dengan welas asih gitu loh Bu, Pak. Yang nanti kalau kita mulai ngerti ini, let's say waktu sholatnya begitu kita ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholli ala Sayyidina Ibrahim, nggak kosong gitu, tapi ngerti bahwa oh aku tuh lagi mengingat-ingat diriku untuk terus melakukan sikap terpuji dengan penuh dengan yang namanya welas asih. Dua hal ini yang akan menjadi sesuatu hal membuat kita salam kanan dan salam kiri gitu kalau lagi di sholat gitu. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Nah, kita satu-satu nih, soalnya nanti akan bahas part by part dari semua nabi dan rasulnya. Tapi karena hari ini kaitannya sama kurban, saya mau concern dulu sama Ibrahim itu sendiri. Jadi sekali lagi, Ibrahim itu kualitas, maka identitasnya boleh diganti sama nama ibu bapak masing-masing. Di mana nama kita masing-masing yang kita mencoba untuk menaikkan levelnya menjadi level yang namanya bijaksana gitu intinya. Gitu ya. Nah, saya mau cerita dulu nih. Dikit deh tambahan supaya sedikit ada sesuatu yang bisa melengkapi. Ibu bapak perlu diketahui, di Quran, cerita yang paling banyak itu ngomongin Musa dan Ibrahim. Ini dua tokoh yang banyak berseliweran di ayat-ayat Quran. Tetapi karena ini pun Musa berbicara tentang kualitas, ini bukan ngomongin ada bapak yang namanya Musa, bukan hanya itu gitu. Tetapi kita perlu ngerti juga bahwa Musa itu adalah kualitas yang disebut yang namanya intelek, makanya ini disebut IQ. Gampangan ini saya cuma mau menggampangkan aja ya supaya nanti kita ngerti bahwa kalau di Quran lagi ngomongin Musa, oh sok dipakai mikir dong gitu. Makanya kita nanti dikasih akal. Ya semoga akal itu banyak digunakan gitu. Kenapa? Kalau akal tidak banyak digunakan, berarti yang kita lakukan hanya ikut-ikutan gitu. Ya. Makanya kenapa dalam tradisi Islam nomor satu itu bukan percaya loh Bu, Pak. Tapi aku bersaksi. Maka kalau kamu menyaksikan langsung, kamu bukan percaya gara-gara dongeng, bukan percaya gara-gara cerita, tetapi kamu sudah bersaksi langsung dan di situ kamu akan mengalami yang namanya hakul yakin. Bukan katanya, bukan pokoknya.
Tapi yang menarik dalam kehidupan beragama sekarang, mayoritas bukan masalah bersaksi sih, tapi langsung mempercayai sesuatu yang mungkin dia tidak saksikan. Makanya sering saya pakai analogi, kalau orang langsung percaya itu namanya believer. Tapi kalau orang dia pencari, itu namanya seeker. Atau dalam bahasa sufinya disebut suluk gitu. Makanya kalau believer itu pokoknya nggak ada argumennya, nggak tahu pokoknya, percaya aja. Nah, rata-rata di sini dia tidak menggunakan akal. Tetapi dia menggunakan dogma dan doktrin. Udah aja. Yang akhirnya apa? Jadilah keyakinan. Dan bahayanya, begitu keyakinan nanti bertemu dengan kenyataan, dan kenyataan itu tidak sesuai dengan keyakinannya, kenyataan yang bisa disalahin sama dia. Nah ini mungkin kalau boleh pakai bahasa, bahayanya keyakinan yang nggak pernah diupdate gitu. Karena kenapa? Karena hanya mengikuti dogma doktrin, karena tidak menggunakan akal, karena kita hanya menjadi believer. Udah pokoknya gitu aja. Berarti kita sedang tidak menggunakan, balik lagi ya, akal gitu intinya. Makanya Musa ini salah satu pemaknaannya adalah cerdas gitu. Makanya Musa sering disandingkan dengan Harun. Harun itu gampangannya EQ-nya lah gitu intinya. Nah Ibrahim itu adalah SQ-nya gitu, gampangannya begitu. Makanya bahasa simpelnya kalau orang udah dibijaksana di dalamnya pasti ada kecerdasan. Tapi orang cerdas belum tentu bijaksana gitu. Orang bisa pinter tapi korupsi. Tapi orang bijaksana dia akan mikir-mikir kenapa dia akan mikir-mikir untuk tidak melakukan korupsi. Kenapa? Karena dia tahu itu merugikan. Makanya bijaksana ini adalah puncak paripurna dari level yang paling tinggi gitu. Makanya makom Ibrahim itu adalah level tertinggi. Nanti yang disebut sebagai puncak dari semua puncak kualitas. Ya, jadi saya garis bawahi dulu nih ya supaya nanti kita ngerti. Artinya di level Ibrahim pasti menggunakan kecerdasan, pasti menggunakan kesadaran, pasti menggunakan kebijaksanaan. Maka Ibrahim itu pasti, level Ibrahim itu pasti mikir gitu. Ya, kita nggak bisa memungkiri ya ibu bapak yang kita dapetin itu semuanya tiba-tiba langsung dijejelin disuruh percaya loh. Dimana orang percaya bukan karena bersaksi tapi percaya karena diinstal gitu. Udah kamu percaya aja. Makanya sesuatu yang otentik sebetulnya bukan apa yang dipercayai sih. Apa yang sudah disaksikan menjadi hakul yakin, percaya bukan kata orang tapi langsung mengalami gitu. Nah itu nanti fungsi dari syahadat sebetulnya. Jelas ya ibu bapak ya. Nah yang menarik dari concern ini, kita lihat dari ceritanya tentang Ibrahim tadi gitu. Supaya nanti ini akan jadi apa ya, akan jadi pelajaran lah gitu. Ya, kita akan jadi pelajaran supaya nanti kalau udah ngerti ini, oh oke, kita akan benar-benar memahami secara hakikatnya gitu. Jadi sekali lagi Ibu Bapak pembahasan malam hari ini kita berbicara tentang hakikat ya. Nah, dikisahkan Ibrahim ini si Abram tadi ya kita ngomong pakai nama aja ya Ibu Bapak ya supaya gampang ya. Jadi Abram atau Ibrahim. Jadi supaya nanti ngerti ada dari proses dari Abram menuju Ibrahim gitu kira-kira. Gampangannya gitu aja. Abram atau Ibrahim ini punya ayah namanya Azar. Nah, dikisahkan Ibrahim ini nggak mau ngikutin bapaknya gitu Bu. Pak. Ya. Nah, kita lihat nih ya di 6 ayat 73-nya supaya kita kebayang. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benar perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah lalu terjadilah, di tangannya lah segala kekuasaan, di waktu sangkakala ditiup dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan ingatlah waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan?
Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih, Bu, Pak. Ibrahim ini tipikal orang yang satu, kritis. Yang kedua, logik. Dan yang ketiga, dia selalu mempertanyakan segala sesuatu gitu. Gitu ya. Ini esensinya tentang ini aja. Jadi nanti kita ngerti betapa pentingnya tiga pilar ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang menarik ya, tadi dibilang bahwa dia bilang ke bapaknya, Azar, Pah, gitu kira-kira ya. Ini kamu emang pantas menyembah berhala gitu, gitu ya. Nah, terus dibilang dalam konteks pantas menyembah berhala di sini nanti kita akan mengerti nih. Jadi kalau misalnya ya, eh, apa ya, gini, ibu bapak. Ibu bapak kalau dengar kata berhala, ya, itu jangan langsung mikirnya patung, itu bukan. Berhala itu makna esensinya mematung, artinya apa? Mematung itu tidak dinamis, artinya mematung itu adalah sesuatu yang stuck gitu. Contoh ya, ibu bapak kalau beli patung dari seniman, dari pertama beli sampai sekarang, itu patung udah ada 10 tahun, dia nggak pernah berubah bentuknya, nggak pernah gerak, dia terus seperti itu. Artinya apa? Itu simbol dari kestatisan, statis gitu. Paham ya? Jadi berhala itu adalah simbol dari sesuatu yang sangat statis gitu. Nah, berarti kalau ngomongin statis, kalau ngomongin yang namanya konsep yang namanya statis, artinya apa? Ketika berbicara dalam konteks yang namanya Ibrahim, karena dia kritis logik dan why, dia tidak mau mengikuti pola pikir yang statis, dia tidak mau mengikuti pola keyakinan yang statis, dia nggak mau ikut-ikutan dari sesuatu yang dia nggak paham gitu kira-kira. Jadi bahasa gampangnya ginilah ibu bapak, Azar itu believer, Abram itu atau Ibrahim itu seeker. Sehingga dia tidak cocok lagi dengan pemikiran bapaknya. Karena kenapa? Masa sih masih nyembah berhala, quote and quote ya. Masih pakai pemikiran yang konvensional, masih pakai pemikiran yang sama dari sebelum itu gitu. Nah, dalam artian, ibu bapak maaf ya, ini mau menggambarkan satu hal nih. Ini kalau pakai bahasa anak now ya ibu bapak, atau pakai terminologi saat ini, anak yang nggak mau nurut sama bapak atau ibunya itu pasti disebut anak durhaka, Bu, Pak. Sementara kalau ngelihat gini, di mana Ibrahim disuruh sama bapaknya nyembah berhala, dia nggak mau. Tapi kok Ibrahim nggak disebut anak durhaka ya, gitu. Oke? Nah, yang menarik berarti pertanyaannya adalah kenapa Ibrahim justru yang jadi dipanggil namanya sama kita sampai saat ini? Berarti dia melakukan sesuatu yang penting untuk kita tiru gitu. Apa? Dia memiliki critical thinking, dia memiliki logic, dia memiliki why, dia nggak mau ngambil mentah-mentah sesuatu yang diwariskan. Jelas ya, Ibu Bapak ya. Jadi ini kita penting untuk belajar dulu. Nah, pesannya apa? Tidak semua orang tua layak untuk diikuti. Tetapi bukan berarti tidak diikuti, tidak menjaga silaturahimnya gitu. Jelas ya? Dalam artian kenapa? Yaitu tadi, hubungan antara orang tua sama anak adalah hubungan bertumbuh bersama. Terbukti Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya, tapi Ibrahim yang dijadikan sebagai contoh lah, simbol gitu.
Nah, singkat cerita nanti Ibu Bapak bisa baca di surat 21 ayat berapa ya? 57 sampai 65 lah. Ini saya mau cepetin aja ya supaya cepet nih. Kecerdasannya Ibrahim ketika di satu tempat ada berhala yang kecil, menengah, dan besar. Ibrahim menghancurkan berhala kecil, terus menyimpan kampaknya di berhala besar. Ketika ditanya, Ibrahim kamu ngancurin nggak? Enggak. Siapa yang ngancurin? Itu berhala yang besar. Terus orang yang mengancamnya ngomong, mana mungkin berhala besar menghancurkan berhala kecil. Lah, kamu aja ngomong mana mungkin berhala besar menghancurkan berhala kecil. Terus gimana kalau dia aja nggak bisa ngurus dirinya dan nggak bisa ngurus berhala yang lain, masa bisa sih ngurus kamu? Gitulah kira-kira Bu, Pak. Ini kan sebetulnya lagi mau mengajarkan dialektika berpikir gitu. Jelas ya? Sehingga nanti kita akan menyadari bahwa oh ternyata Ibrahim tidak mau melakukan sesuatu yang dia tidak alami dan cari langsung. Makanya, nah saya balik lagi nih ke 6 ayat 72 nih. Ya mudah-mudahan di awal ini kita dapat pelajaran gitu. Jadi pas ngomong ke Mas Solaitala Sayyidina Ibrahim tuh mudah-mudahan sepenuh hati dan memahami gitu. Nah kita balik nih. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Dapat tuh sign. Dah, saya nggak mau nyembah Tuhan yang bapak saya sembah. Kenapa? Kayaknya nggak gitu deh. Gitu loh Bu, Pak. Jadi saya nggak mau menyembah sesuatu yang diceritain karena saya mau mencari langsung untuk saya mengalami langsung. Nah nanti kelak ini yang kita sebut sebagai bersyahadat, bersaksi gitu. Ya kan mau nggak mau ya kita perlu jujur juga bahwa kita jadi Islam karena ditempelin dipaksa jadi Islam nggak pernah milih. Kita tiba-tiba sholat gitu. Kita sekarang juga kadang-kadang tidak merefleksikan syahadat karena ngerasa udah dari kecil Islam. Padahal ya sorry to say mohon maaf nih. Boleh jadi ketika kita lahir dalam keluarga tradisi keturunan Islam nggak ngerti-ngerti amat tentang Islam itu apa gitu. Tapi kita nyaman dengan identitas karena kita lahir dalam keadaan Islam. Jadi kita dikasih pertanyaannya, nyari nggak gitu. Ya, makanya kita terus belajar. Nah, di sini dibilang, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Wah, ini kayaknya lebih gede dari berhalanya bapak saya nih. Begitu ngelihat bintang, ini Tuhan nih. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ah, masa sih Tuhan kok tenggelam? Kayaknya enggak deh. Beres, nyari lagi. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit berkatalah inilah Tuhanku. Lebih dapat nih. Tetapi setelah bulan itu terbenam dia berkata sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kayaknya enggak deh. Makanya ibu bapak dalam hidup akan selalu berpindah dari why satu ke why berikutnya. Dari kenapa satu ke kenapa berikutnya. Dari keraguan satu ke keraguan berikutnya. Beruntunglah orang yang menikmati keraguan karena kenapa? Setiap keraguan menuntun kita menuju kepada petunjuk yang lebih dalam lagi gitu. Yang bahaya nggak pernah ragu, yakin, tapi tidak memahami keyakinannya gitu. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Kayaknya nggak gitu deh. Nah sampai di titik ibu bapak dia mulai menyadari. Ini kan anggapnya gampangannya si Ibrahim ini lagi nyari Tuhan di luar dirinya gitu. Nah, di 79-nya baru setelah melalui perjalanan panjang, ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati. Ini kan kita baca nih tiap hari nih. Baru tuh. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Baru dia sadar. Selama ini aku nyari keluar, ternyata apa yang aku cari nggak pernah jauh karena dia di dalam sebelum aku mencarinya.
Nah, ini nanti akan saya bawa untuk kita menyadari bahwa itulah nanti yang disebut perjalanan haji. Karena perjalanan haji itu bukan hanya perjalanan fisik yang pergi ke Mekah gitu. Tapi perjalanan batin yang dari luar meniti ke dalam diri yang lebih dalam lagi gitu. Nah, akhirnya ketika Ibrahim mulai menyadari bahwa aku tahu ini adalah Tuhan, aku tahu ini adalah Allah. Pengetahuan dia tentang Allah bukan dongeng, bukan cerita, bukan ceramah, bukan tausiah, tapi karena dia mengalami perjalanan panjang gitu, Bu. Pak. Dapat ya, Bu, Pak. Nah, maka ini dimonumentalkan nih. Artinya sekali lagi, kita tidak disuruh mengikuti ibu bapak kita gitu. Tapi disuruh berbuat baik dan disuruh membuat sebuah relationship yang bagus. Kenapa? Sekali lagi, tidak semua orang tua layak untuk diikuti gitu. Contohnya di sini. Dah ya. Nah, pada akhirnya, nah ini nih, di sini menariknya nih. Karena dia melakukan pencarian sampai di satu titik nih, Bu, Pak. Sampai di satu titik nih. Quran mengatakan, esensinya begini. Ini menarik banget nih ya. Mudah-mudahan kita dapat nih. Di 425 itu ada kata-kata. Waman ahsanuddin, miman aslama dalam artian, dan siapakah yang lebih baik dinnya, di sini ada kata-kata din itu artinya sebetulnya kesadaran, sikap, daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Di sini disebut aslam. Jadi aslam itu bukan identitas, tetapi keberserahan total kepada Allah gitu. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Tadi kita udah tahu ya, din itu adalah Hanif. Nanti kita ngerti ya. Agama Ibrahim di sini artinya apa? Perilaku, kesadaran, sikap, di mana keterpujian level tinggi gitu. Kalau kamu udah di situ kira-kira, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi di sini disebut kesayangannya Khalila di sini adalah Ibrahim. Ini bukan ngomongin tentang orangnya gitu ya, Bu, Pak. Tapi kalau sudah pada derajat itu adalah derajat kesayangan. Nah, di sini ada kata-kata Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, memilih mengambil pasti melalui fase gitu kira-kira. Nah, jadi yang ingin saya elaborasi di sini, oh ya satu lagi ya sebelum nanti kecoretan nih. Artinya apa? Tidak mungkin dia terpilih, tidak mungkin Ibrahim diambil kalau dia tidak mengalami sesuatu gitu. Makanya di Al-Baqarah 124 dibilang, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ah, ini menarik nih. Ada kata imam bagi seluruh manusia. Nanti kita ngerti ya. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga kepada keturunanku, Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zolim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu baitullah tempat berkumpul bagi manusia. Ingat ya Ibu Bapak ya, baitullah itu tempat berkumpulnya bagi manusia loh, bukan bagi orang Islam. Berarti ada yang lebih universal daripada konteks baitullah yang hanya tempat kumpul orang Islam sekarang gitu. Maka ada baitullah syariat, ada baitullah hakikat. Ada baitullah ritual, ada baitullah spiritual gitu intinya. Berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim. Ingat ya, ini makom Ibrahim bukan makam gitu. Tempat sholat, nanti kita ngerti. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Nah, berarti kan ritual ini sebetulnya dirintis dari zaman Ibrahim gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Bu, Pak. Ya, nah ya kita mulai paham nih ya. Jadi kita mulai ngerti bahwa Ibrahim bukan hanya sosok. Jadi kalau sekarang kita kurban, esensinya bukan meneladani ya kita yang tahu menyembelih pakai golok gitu ya, apa menyembelih. Bukan itu sih sebenarnya. Tetapi apa yang disembelih sehingga nilaiku itu naik ke makom Ibrahim gitu.
Nah, sekarang gampangannya saya mau memberikan sebuah analogi gini, Ibu Bapak. Ini titik start nih. Katakanlah level satu lah. Ini titik puncak di sini. Katakanlah level 100. Puncak inilah nanti yang disebut makom Ibrahim gitu. Atau level tertinggi lah gitu. Nah berarti dari tas 1 ke 100 kan harus melalui tangga demi tangga nih. Satu step demi satu step demi satu step demi satu step. Si tangga-tangga ini yang sampai titik mentoknya nanti inilah nanti yang disebut dengan makom Ibrahim. Nah dari start menuju makom Ibrahim inilah nanti yang disebut haji gitu. Setiap level demi levelnya inilah nanti yang disebut kurban gitu intinya. Jadi haji adalah menuju, kurban itu adalah step by step yang terus mendekat kepada level tujuan tertinggi. Dapat ya? Nah, sekarang pertanyaannya, untuk menuju makom Ibrahim di satu Al-Baqarah 124 tadi Allah bilang, kamu kalau mau naik makom Ibrahim nggak bisa enggak. Kamu perlu teruji. Gitu kira-kira Bu, Pak. Ya sama lah ya kalau ada orang pacaran ngomong I love you lah. Harus diuji nih omongannya benar atau enggak gitu. Nah sekarang tiap hari ngomong inna sholati wa nusuki. Nah ini ngomong bener nggak sih gitu. Karena pembuktian itu bukan kata-katamu, tapi sikapmu berserah nggak sama aku gitu kira-kira. Tiap hari ngomong Bismillahirrohmanirrohim. Ah bener nggak nih gitu. Makanya kehidupan itu pusat pembelajaran untuk pembuktian apa yang diucapkan salah satunya. Gitu ya. Makanya sesuatu yang akan teruji pasti mengalami yang namanya ujian gitu intinya. Supaya apa? Teruji. Setiap level demi level sampai kepada keterujian lulus menjadi yang namanya makom Ibrahim gitu intinya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, yang menarik si Abram Ibrahim ini gitu ceritanya dikasih dong kalau mau teruji dan melalui ujian pasti ada yang namanya alat uji. Alat uji yang untuk mendekatkan kurban itu kan dekat ya. Alat untuk mendekatkan gitu. Jadi Ibu Bapak nanti tolong sadari bahwa setiap ujian dalam hidup itu sebetulnya alat untuk kurban sih. Alat untuk mendekatkan kita ke level makom Ibrahim gitu. Nah dalam perspektif ini lebih spesifik. Udahlah ya kita juga sama-sama tahu lah. Alat uji terbaik untuk mendongkrak level 1 ke level 100 ke makom Ibrahim nggak bisa enggak Bu Pak. Satu pasangan, dua anak, tiga harta. Ini yang paling gede nih. Dah nggak ada lagi. Karena ketiganya itu justru bisa menjauhkan dari makom Ibrahim dalam tanda petik bisa mengkhianati Allah gitu bahasa gampangnya lah. Mengkhianati dalam artian nggak selaras dengan apa yang ditetapkan gitu. Realitas gitu misalnya. Makanya ibu bapak kalau sekarang kita merasa bahwa pasangan, anak ini bikin ribet banget gitu, bikin lelah banget. Ya udah aja. Kenapa? Karena udah itu sistem yang dikasih oleh Allah sebagai alat uji kita untuk kita naik ke level yang namanya makom Ibrahim. Kalau digunakan dengan baik gitu. Ngalalawan wae. Nah, artinya nanti ini ada kaitan loh ketika kita bicara tentang haji gitu. Kan nggak bisa enggak dari struktur ada Hajar Aswad, di sini Hijir Ismail, di sini makom Bismillah. Ibrahim gitu. Kan Makom. segitiga ini nggak bisa lepas gitu Bu, Pak. Dapat ya? Nah, artinya contoh nih ya. Ini bagus banget nih statement ayat ini nih.
berkaitan dengan ini. Di 34 ayat 37 nih. Hmm. Di 34 dan 37 ini ada kalimat begini. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami. Jadi dikasih tahu, ingat loh ya. Untuk di sini ada kata-kata tukorib. Nih sama ya, kurban, Buat kurbanan, korib, itu. tukorib itu artinya urusannya dekat aja. Nah, di sini kasih tahu, hati-hati ya. Bukan harta, bukan anak yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi. Nah, nanti kita angkat ngerti lagi. Jadi ayat ini mau ngasih tahu, boleh jadi harta dan anak justru tidak mengkoribkan kamu kepada aku gitu. Kenapa? Karena harta dan anak ada potensi untuk dituhankan. Dapat ya? Jadi nanti kita ngerti bahwa oh kalau gitu esensinya kita akan ngerti bahwa oke, berarti alat uji yang namanya pasangan harta dan anak ini adalah alat uji yang paling terbaik untuk menaikkan level menuju kepada makom Ibrahim tadi gitu. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya, Bu. Pak. Ibrahim punya istri pertama namanya Sarah. Istri kedua namanya Hajar. Hajar melahirkan Ismail. Di mana konteksnya diceritain Ibrahim nunggu Ismail itu sekitar 90 tahun gitu. Nanti kelak lahirlah Ishak di sini. Kebayang nggak Bu, Pak? Bapak nunggu anak 90 tahun begitu dia brojol, wah udah tuh. Itu mah bisa beneran apa ya? Lupa gitu dalam artian bisa sangat 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 gitu mencintai berlebihan. Makanya ya di 7189 nih ayatnya ada begini kalimatnya. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentu kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Minta tuh sama Allah. Begitu dikasih apa coba? Tatkala Allah memberi keduanya anak yang sempurna, yang soleh, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Hati-hati sama pasangan, harta, dan anak, karena itu ada potensi untuk kita mempersekutukannya. Contoh Bu, Pak. Tidak menutup kemungkinan untuk menyenangkan anaknya dan mengikuti semua keinginan anaknya, bapaknya bisa korupsi loh. Atau apapun itulah contoh-contoh lainnya. Nah, di situ baru tuh ada satu statement, hati-hati terhadap ini nih yang bisa menduakan aku gitu kata Allah. Jangan sampai anakmu jauh lebih penting dari aku dalam tanda petik ya. Sehingga keinginan-keinginan mendorong kamu untuk tidak selaras lagi dengan keinginan-keinginan Allah gitu. Jadi ibu bapak, simpelnya nih ya, ini diulang-ulang tapi mudah-mudahan di cerita ini ada sesuatu yang lebih dapat gitu. Maka penyembelihan itu bukan penyembelihan fisik sih sebenarnya. Tetapi konteksnya Ismail ini bisa apa sih? Ya bisa harta, bisa jabatan, bisa gengsi, bisa gelar, status, semua yang menjadi identitas-identitas yang sangat memungkinkan untuk kita mempersekutukan Allah dalam tanda petik ya. Sangat mungkin untuk kita tidak selaras dengan keinginan Allah, maka sebaiknya itu segera disembelih gitu intinya. Makanya sembelihan yang besar itu sebetulnya ya maaf ya bukan ya oke lah. Sekarang orang bisa motong sapi, motong kambing, tapi maaf ya kecintaan berlebihan sama ini semua nih yang disebut Ismail ini jangan-jangan nggak berkurang gitu.
Makanya di surat 2237, ini menarik lagi nih. Di 2237 nih. Menarik banget. Ada kalimat gini nih. 2237. Hmm. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Bukan itu poinnya. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang mencapainya. Demikianlah Allah menurunkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ke situ Bu, Pak. Maka besok mau motong sapi, mau motong kami. Ingat itu upacara tahunan. Tapi jangan sampai kita tidak melakukan kurban setiap saat gitu misalnya. Pakai bahasa gampang. Nah, sehingga nanti kita ngerti bahwa konteks Ismail di sini adalah sesuatu cinta yang berlebihan sehingga melupakan untuk selaras dengan sistemnya Allah gitu. Disembelih, dilepasin, jangan digenggam. Kata kuncinya jangan melekat. Makanya nanti labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nimata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, saya nggak mau mempersekutukanmu dengan anak, dengan jabatan. Kenapa? Aku mau terus-menerus memperbaiki hubungan denganmu. Dengan gimana caranya? Melepaskan, berlatih ya. Saya pakai kata latihan karena ini kalau nggak dilatih nggak bisa. Latihan untuk menyembelih kemelekatan terhadap Ismail ini gitu. Nah, adapun nanti penyembelihan hewan itu juga salah satu untuk menyembelih sifat-sifat ya, bukan buruk nih. Kehewanan di dalam diri kita. Yang urusannya cuma makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Di situ aja. Tapi lepas dari konteks yang namanya kebermanfaatan gitu misalnya. Gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan gitu kita concernnya bukan hanya ngomongin sapi gitu ya Ibu Bapak. Kambing gitu. Bukan hanya bicara dalam konteks yang namanya sembelihan hewannya gitu. Tapi jangan lupa untuk mencapai makom Ibrahim itu. Karena makom Ibrahim itu artinya apa? Salah satu esensi dari pencapaian kepada makom Ibrahim, pasti hubungan baik sama pasangan dan anak itu terpelihara gitu. Dan itu terus dijaga, dirawat gitu bahasanya. Ya nanti itu kita akan bahas di konteks haji gitu. Karena haji itu tadi ya urusan yang namanya tawaf, sa'i, itu semua kisah-kisah Ibrahim sama keluarganya sebetulnya. Dan itu mau menunjukkan tentang konteks yang namanya kesakinahan, mawadah dan warohmah gitu. Nah, terakhir nih, semoga ya balik ya, ini yang mampu silahkan sapi, kambing, oke gitu. Tapi jangan lupa, kalau itu hanya dilakukan dalam bentuk pengguguran kewajiban gara-gara tradisi, yang tidak menyampaikan kita kepada level makom Ibrahim, ya sampai ayat tadi bilang bahwa darah dan daging nggak nyampe ke aku gitu. Nah, suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu ada di surat 9 ayat 99, ada kalimat gini nih Bu, Pak. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nggak bisa. Berkurban adalah bagaimana aku melepaskan kepada apa yang aku miliki untuk aku keluarkan sebagai kebermanfaatan gitu. Nah, sip ya. Nah, jadi mudah-mudahan di Idul Adha tahun ini sama seperti Idul Fitri tahun kemarin, Idul Fitri kemarin gitu ya, Ramadan kemarin, ada sesuatu yang lebih different gitu. Ada sesuatu yang lebih berbeda, bukan hanya konteks tradisi yang diulang-ulang terus gitu Bu. Pak. Karena nanti kita akan ngerti bahwa kemelekatan itulah yang penting untuk kita waspadai gitu. Dan jangan lupa,
Tidak akan ada musuh yang menyakiti hati kita, melainkan orang-orang yang kita sayangi. Jadi kita hanya akan dilukai oleh orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita peduli, karena di situ akan ada kemelekatan. Nah, disitulah konteks yang namanya dikurban. Ingat ya, kurban gak ada urusan sama pengorbanan. Kalau orang melakukan karena pengorbanan, berarti dia nggak ikhlas. Karena pengorbanan itu biasanya didorong oleh ketidakikhlasan. Makanya berkorban. Tapi justru dibaliknya adalah melepaskan dengan keindahan. Gitu. Sehingga ketika kita melepaskan dengan keindahan dan kesadaran, nah disitulah esensi dari Idul Adha itu sendiri. Ingat ya, upacaranya sekali setahun, tapi ujiannya nggak menunggu waktu setahun sekali, kapanpun dan dimanapun. Yang jelas, waspadalah terhadap alat ujinya, lampauilah semua ujiannya, sampai kepada step by step by step by step by step, kita berubah dari Abram tadi menjadi makom Ibrahim. Ke levelnya Ibrahim yang berhasil untuk melepaskan semua kemelekatan-kemelekatan terhadap apapun. Dan itu semuanya adalah latihan. Terakhir, Ibu Bapak, yang di sini sampai diingetin ya, supaya kita juga remind, supaya nanti kalau baca At-Tahiyat terakhir tuh lebih dijiwai gitu Bu, Pak. Nah, di 1620 dibilang begini. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Imam loh. Ya jelas lah level tertinggi ya. Jadi ingat ya ini bukan ngomongin orang nih. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Berarti selaras terus dengan hukum Tuhan, sunatullah, hukum semesta gitu. Lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu pada saat itu Muhammad kan yang ngisinya, yang nerimanya. Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Bukanlah dia termasuk orang-orang yang melekat kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada hartanya, istri-istri ya karena dua gitu, kepada apapun. Sehingga orang yang bebas melekat, dia akan selalu memiliki ketenangan di dalam dirinya, Bu. Pak. Ya, makanya Ibrahim dijuluki dengan mukjizat, kuat dibakar oleh api gitu. Nah ini kan nggak literer Ibrahim di api dipanggang yang ya udahlah kalau itu dianggap cerita atau dongeng ya terserah lah gitu ya. Tetapi poinnya adalah mau dikomporin dari luar kek, dipanasin dari luar kek, dijelekin dari luar kek, digosipin, diomongin, dia tetap stay cool inside, dia tetap santai aja. Kenapa? Ya udah nggak ada kemelekatan kok. Tidak ada yang bisa mengganggu dia karena hubungan dia sama Tuhannya oke gitu. Artinya apa? Dia sudah masuk kepada level yang namanya penuh, konteksnya adalah welas asih gitu. Nah, Ibu Bapak mudah-mudahan kita juga mewarisi mukjizatnya Nabi Ibrahim nih, kuat dibakar api, diapain konteks di luar gitu, tidak mengganggu kedamaian dan ketenangan di dalam diri kita. Karena kenapa? Ya kita menyadari bahwa konteks yang terjadi semuanya hanyalah alat uji untuk menaikkan kita kepada level yang disebut makom tertinggi atau level tertinggi yang namanya Ibrahim gitu. Saya rasa itu dulu Ibu Bapak ngomongin ini tuh nggak mungkin satu pertemuan ya. Nanti kita akan kaitkan dengan fase 2. Kita ngomongin antara Ibrahim dan penyembelihan, esensi Ismail itu apa. Kita bisa ngomongin juga tentang haji part 1, kenapa ada haji, dari mana awalnya, terus bagaimana prosesnya, bagaimana dan seterusnya sehingga nanti jadi mabrur. Saya rasa itu perjalanan yang kita nanti insya Allah part by part akan kita pelajari gitu. Nah, semoga malam hari ini Ibu Bapak dapat sesuatu dan mungkin masih ada waktu mungkin satu atau dua pertanyaan atau feedback. Mangga Ibu Bapak, siapa tahu ada yang mau dielaborasi, tinggal di unmute, ada sesuatu yang mau
apa namanya dikomentari gitu misalnya atau ditanyain, dipersilahkan. Oke, Mudah-mudahan dapat sesuatu ya, Ibu Bapak ya. dapat sesuatu. Dapat Ya ya. udah nggak ada yang narosnya Kang Abu. Abdi ya tuh. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Abu. Salam. Jadi begini Kang, bisa masalah berkorban gitu kan. Terus ada seorang datang katanya, korban apa? Ah, boro-boro katanya. Kurban. Korban perasaan, iya saya itu orang miskin. Saya dengar dari di YouTube Kang Abu itu orang miskin itu sebetulnya tidak miskin gitu kan. Saya bilang kamu tidak miskin. Bisa kamu mendapatkan daging. Oh saya dapat kayak kupon dari beberapa masjid gitu kan. Nah misalnya dapat 5 atau 4 dari 2 masjid misalnya gitu. Nah, kamu yang 2 itu bagikan kepada yang membutuhkan. Saya bilang. Berarti kamu itu tidak miskin. Kamu masih bisa memberi. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, ada nih satu namanya Abu Marlo. Ah, saya nggak tahu. Kata gitu. Oh iya, udah. Eh, kata Abu Marlo, ya namanya itu orang-orang biasa lah gitu. Kata Abu Marlo, kita itu walaupun miskin jangan mengaku miskin gitu kan. Oh gitu. Apakah jawaban saya itu betul apa enggak Kang Abu? Nuhun. Ya, betul Bu. Jadi gini, konteks miskin atau kaya itu kan relatif ya. Hmm. Tetapi dalam perspektif ini, saya mungkin arahnya ke sini. Kenapa ada hukum yang namanya terima kasih? Kalau orang mendapatkan dan dia tidak memberikan, itu hukum perputarannya macet gitu. Artinya, orang yang miskin itu bukan orang yang hanya nggak punya uang gitu misalnya, tetapi miskin mindsetnya, miskin hatinya kan banyak gitu loh Bu. Tapi poin penting dari pembahasan yang kita kaitkan dengan pembahasan kurban tadi adalah apapun yang kita lakukan untuk mendekatkan tadi, bentuknya adalah kebermanfaatan yang bisa kita ciptakan gitu. Ya orang ini katakanlah nggak punya uang. Ya punten ya kalau kita dalam bahasa hakikat, saya tuh cuma bisa punya tenaga nolong orang untuk ngangkatin tasnya misalnya gitu Bu, ini mah lebay aja. Saat dia melakukan itu penuh dengan keikhlasan, itu pun jadi kurbannya dia gitu loh Bu sebetulnya. Karena bukan daging dan darahnya yang sampai kepada gue, tapi ketakwaan. Nah, dalam Iya. syariatnya, dalam tatanan ritualnya, pemotongan kurban itu sapi dan kambing gitu. Tetapi dalam keseharian untuk kita melakukan kurban, apapun yang kamu keluarkan dalam bentuk kebermanfaatan dalam frame ketakwaan berbuat baik, itulah konteks dari kurban itu sendiri. Nah, jadi balik lagi, miskin atau kaya itu relatif, tetapi yang jauh lebih penting dari konteks apa yang kita pelajari malam hari ini adalah sebagaimanapun kita dalam tanda petik ya, kehidupan ini ada hukum yang namanya terima kasih di mana ketika kita menerima sesuatu, kita alirkan, itulah nanti yang akan terus berputar sebagai hukum perputaran gitu. Kinten-kinten gitu, Bu. Sip ya. Jadi Nuhun. kembali itu mau kembali kepada mindset. Nah, tapi ya balik ya, kalau kita hukum perputarannya macet, gimana mau datang kalau kita nggak pernah keluarin gitu. Nah, Iya, bentuk iya. dikeluarinnya apa? Mangga Oh iya. tergantung sesuai dengan Macem ya, Kang Abu. iya, mau Iya. pakai waktu mangga, pakai pikiran mangga, pakai tenaga mangga, tapi poin Iya. pentingnya adalah dilakukan dengan sikap hati yang hanif tadi gitu, lurus gitu intinya. Gitu kintan-kintan Bu Muni. Nuhun, nuhun. Sip ya. Sip. Oke, kalau gitu Ibu dan Bapak, semoga ini mewarnai si bahasan kita malam hari ini dikunyah. Jadi jangan sampai kita balik lagi ya, hanya mengikuti tradisi gitu. Kita contoh Ibrahim yang selalu ada why Bu, Pak. Yuk, ada apa-apa kenapa ya? Kenapa? Karena Iya. ketika kita nanya kenapa, kita lagi mau dapat esensinya sehingga melakukan sesuatu dengan pemahaman dan ngerti itu pasti lebih bermakna gitu. Nah, mudah-mudahan setiap langkah apapun dalam konteks khususnya ibadah, kita memiliki pemaknaannya sehingga kita benar-benar menyatu dengan ibadahnya sehingga beneran yang kita lakukan bukan hanya rutinitas tetapi bentuk penghambaan yang benar-benar paripurna kepada Allah. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana, Waalaikumsalam. nuhun Ya nuhun. Bapak. Semoga ada sesuatu. Nuhun. Amin, amin. Mangga. Nuhun. Hatur Nuhun nuhun, Kak wilujeng Sadayana. istirahat sadayana. Nuhun. Mangga. Nuhun.